Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata sebuah prinsip atau sebuah doktrin yang salah. Sekali lagi saya katakan, sebuah doktrin atau pola pikir atau prinsip yang salah jika diulang terus-menerus selama ribuan kali, maka doktrin yang salah tersebut bisa jadi benar. Jadi kalau ada doktrin nih, diulang-ulang terus, dipropagandakan terus, diulang-ulang terus bahwa doktrin ini adalah kebenaran. Padahal doktrin itu adalah salah. Ketika diulang-ulang terus selama ribuan tahun, diulang-ulang terus dan ribuan orang diulang-ulang terus, maka doktrin yang salah ini akan menjadi doktrin yang benar. Jadi saya menyebutnya dengan logical fallacy atau cacat logika atau kesesatan dalam berpikir. Atau kita sebut saja dengan lebay dalam beragama. Lebih simpel ya. Atau kampungan dalam beragama deh, biar lebih cepat diterima. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang kampungan dalam beragama tanpa kita sadari. Apa itu prinsip-prinsip kampungan dalam beragama? Ada beberapa prinsip-prinsip kampungan dalam beragama ya. Sebelum saya jelaskan prinsip apa itu kampungan dalam beragama, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, maka mohon skip video ini karena mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang. Jadi silakan skip aja. Salah satu prinsip kampungan dalam beragama yang sering saya dengar di Konoha itu adalah lebih mulia atau lebih baik belajar dengan satu habib yang bodoh daripada belajar ke kiai atau ke 70 kiai yang alim. Jadi katanya ini lebih mulia gitu kalau kita belajar ke satu habib yang bodoh daripada ke 70 kiai yang alim, yang bijaksana, yang baik. Jadi coba kita berpikir secara rasional dulu lah sebentar ya. Dari kalimatnya aja sudah salah. Bagaimana mungkin kita belajar ke seseorang yang bodoh? Jadi kita hilangkan dulu habibnya ya. Kalau misalnya kita ganti kalimatnya, misalnya lebih baik kita belajar sama, contoh misalnya, orang yang bodoh daripada, atau guru yang bodoh daripada 70 kiai yang alim atau yang bijaksana. Jadi dari kalimatnya aja sudah salah gitu. Masa kita belajar sama orang yang bodoh? Yang benar aja, ya kan? Dari kalimatnya juga salah. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak banget orang di Konoha yang percaya kalimat ini. Dan banyak pengikutnya. Seperti yang viral-viral sekarang ini. Kenapa banyak makam-makam palsu gitu, waka palsu, pemalsuan nasab dan lain sebagainya? Kenapa banyak terjadi di Konoha? Karena apa? Karena selama ini kita didoktrin. Doktrin ini sangat berbahaya. Makanya oknum-oknum pemuka agama itu sangat benci yang namanya ahli filsafat. Karena apa? Karena ahli filsafat yang bisa membongkar ini semua. Kalau doktrinnya sudah salah nih dari awal, terus diulang-ulang ribuan kali, diulang oleh orang ribuan kali, dan ini doktrin ini dianggap prinsip yang benar. Siapa yang bisa membongkar ini? Kaum filsafat, ahli filsafat. Jadi itulah alasannya kenapa oknum pemuka agama itu selalu mengatakan, jangan belajar filsafat, nanti kamu sesat. Ini yang mereka tidak mau, membongkar ini, membongkar kesesatan ini, biar kalian itu mau didoktrin gitu. Jadi kalian tidak mempertanyakan. Misalnya nih ada yang mengatakan, belajarlah sama satu habib yang bodoh sekalipun, itu lebih mulia daripada 70 kiai yang cerdas atau kiai yang bijak. Apa-apaan? Kan pasti akan orang berpikir ya, nggak ada, itu nggak benar itu. Pasti orang berpikir, sedangkan habibnya sekalipun tidak ada jaminan masuk surga, ya kan? Nggak ada sekalipun habib, kalau dia habib gitu, kalau kelakuannya nggak baik gitu, nggak ada jaminan. Surga itu kan masih dipertanyakan. Lagian surga itu kan hak prerogatif Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan, saya sayang sama ini, saya sayang sama agama itu, saya tidak sayang sama agama ini. Tuhan nggak pernah rasis. Masa ada Tuhan seperti itu? Dia hanya sayang sama agama tertentu. Tuhan macam apa itu? Itu bukan Tuhan, guys. Itu Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin deh. Kita punya otak ya. Mari kita berpikir secara rasional. Mari kita berpikir secara waras. Yang saya katakan ini sebenarnya sederhana. Cuman kita saja yang selama ini berpikirnya itu sudah beku gitu. Otak kita tuh sudah disuntik mati gitu.
Karena apa? Karena kita didoktrin dari kecil, kita didoktrin. Tidak pernah dibongkar gitu. Belum pernah ada channel seperti ini mengkuliti doktrin sesat daripada agama tertentu di Konoha. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa lebih mulia belajar ke satu Habib bodoh daripada 70 kiai itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat sesat. Ada banyak kok kiai di Konoha yang bijaksana. Banyak banget kiai yang bijaksana, yang tidak mengkafir-kafirkan agama lain. Ada banyak kok yang punya kebijaksanaan, sifatnya baik, perilakunya baik, mengandalkan budi pekerti, jujur, bijaksana. Masa kita harus membelakangi ajaran kiai yang mengajarkan kejujuran? Enggak masuk akal kan? Jadi ini adalah menurut saya semacam kampungan dalam beragama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa belajar satu Habib itu lebih mulia daripada 70 kiai itu. Ini adalah prinsip kampungan dalam beragama alias lebay dalam beragama. Prinsip kedua misalnya, memilih pemimpin itu harus seagama. Jadi ini prinsip menurut saya itu prinsip yang sangat kampungan sekali. Kenapa saya mengatakan prinsip ini prinsip yang sangat kampungan? Jadi saya mengatakan bahwa ada banyak di Konoha memilih pemimpin itu hanya karena seagama. Enggak percaya, mau bukti. Saya akan tampilkan datanya di sini ya, sebelah kiri ya. Menurut Limbang Kompas, warga Jakarta itu 70% memilih pemimpin berdasarkan agama. Kurang berpengaruh apa coba agama terhadap cara kita memilih pemimpin? Jadi ini berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena prinsip itu mempengaruhi nasib. Nasib itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Nasib setiap individu masyarakat itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya yang paling simpel misalnya, yang paling sederhana. Ada dua pemimpin misalnya nih. Ada pemimpin A sama pemimpin B. Pemimpin A beda agama dengan kita. Pemimpin B satu agama dengan kita. Sementara pemimpin B ini bermasalah gitu, ahli maksiat gitu, tidak jujur, suka korupsi gitu. Ngomongnya manis gitu. Mulutnya manis tapi kelakuannya macam setan gitu. Tidak ada kejujuran sama sekali. Tidak ada reputasinya yang bagus. Sementara ini yang tidak seagama dengan kita, reputasinya yang bagus, kejujuran, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong dan lain sebagainya. Pokoknya kredibel banget. Tapi karena doktrin kita didoktrin bahwa kita nanti masuk neraka kalau tidak pilih yang seagama, ini adalah politisasi agama. Kita itu dibodoh-bodohi. Iya kan? Itu prinsip yang mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang seagama itu artinya itu pemimpin ibadah guys, bukan pemimpin negara atau bupati atau camat gitu. Bukan seperti itu, atau gubernur gitu. Bukan seperti itu maksudnya, atau presiden. Bukan seperti itu, tapi pemimpin dalam ibadah, pemimpin yang seiman. Itu juga konteksnya pada kondisi perang. Nah, warga Konoha kan tidak mengerti konteks. Saya selalu mengatakan bahwa konteksnya beda. Jadi, warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana konteks, mana zaman dulu, mana zaman sekarang gitu. Itu kan terjadi ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan. Itu pada saat terjadi perang. Konteksnya itu memilih pemimpin itu saat ibadah, guys. Pemimpin ibadah maksudnya. Itu pun pada kondisi perang. Kalau misalnya tidak ada perang gitu atau kondisi normal-normal aja, gak apa-apa. Kita memilih pemimpin yang beda iman juga. Kalau itu bikin negara berkembang, punya kredibilitas yang tinggi, punya integritas, jujur, bijaksana. Kenapa enggak ya kan? Kalau misalnya ada prinsip yang mengatakan, kalau ini kita bawa ke ranah yang lebih tinggi lagi misalnya, prinsip yang mengatakan, pilihlah pemimpin yang seagama. Kita tinggal di Amerika misalnya, atau di Australia misalnya. Apakah prinsip ini berlaku? Apakah doktrin ini berlaku? Enggak. Gak bisa. Ini gak bisa kita manfaatkan. Masa kita harus golput di Australia misalnya? Masa kita norak gitu? Kita minoritas di sana jadi norak-norakin orang gitu. Norak banget gitu. Kita gak mau memilih pemimpin karena gak seagama. Kan norak kan namanya itu. Kampungan kan namanya. Kalau prinsip ini kita bawa ke luar negeri kan kita jadi kampungan. Kalau kita ngomong seperti itu di negara lain, di negara maju, kita diketawain guys. Sampai mati kita diketawain. Sampai sakit perut orang itu ngetawain kita. Ini prinsip yang sudah usang. Ini prinsip yang sudah
tidak kepake lagi di dunia modern, apalagi negara demokrasi. Ini yang merusak demokrasi itu sendiri. Kenapa? Masa kita harus memilih pemimpin yang seagama dengan kita, padahal yang seagama misalnya tidak baik, ahli maksiat misalnya, tidak jujur dan lain sebagainya. Masa kita harus memaksakan memilih dia? Itu lebih berdosa menurut saya. Mungkin ada yang mengatakan, oh, kalau kita tidak memilih pemimpin yang seagama, nanti kita masuk neraka, kita tidak masuk surga gitu. Kata siapa? Siapa yang ngomong seperti itu? Emang ada orang yang bisa menjamin masuk surga? Yang mengatakan seperti itu juga belum tentu masuk surga. Ada oknum ulama mengatakan seperti itu misalnya, pilihlah pemimpin yang seagama, kalau tidak nanti tidak masuk surga gitu, nanti masuk neraka dan sebagainya. Enggak juga guys. Yang mengatakan seperti itu juga belum tentu masuk surga. Surga itu kan masih dipertanyakan. Belum ada orang yang misalnya datang dari surga, orang yang sudah meninggal ya, miliaran orang di dunia ini tidak pernah datang dari surga, turun dari surga memberikan kesaksian, oh ternyata yang dikatakan ulama ini benar ada surga. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Surga masih dipertanyakan. Jadi sebenarnya kita itu dipolitisasi melalui agama, dibikin otak kita itu keblinger. Jadi ini adalah doktrin-doktrin yang diulang-ulang terus selama ribuan tahun, diulang-ulang doktrin seperti ini. Dan ini akan menjadi kebenaran kalau diulang-ulang. Makanya saya katakan tadi, sebuah doktrin atau prinsip yang diulang-ulang ribuan kali, ribuan orang, maka kalau ribuan orang mempercayai ini, maka ini akan semacam kebenaran. Jadi ini yang kita bongkar gitu, ini yang kita gali lagi gitu. Makanya kaum filsafat itu sangat dibenci oleh kaum agamis. Karena apa? Karena kaum filsafat itu yang akan menggali gitu, membongkar gitu, membongkar kembali prinsip-prinsip itu dari awal. Apakah itu benar? Apakah itu cacat logika? Menurut saya, prinsip yang mengatakan pilihlah pemimpin yang seagama itu adalah prinsip yang sangat kampungan. Prinsip yang ketiga misalnya, ada semacam doktrin atau prinsip yang mengatakan bahwa masukkanlah anak kita ke pesantren biar kita masuk surga. Jadi ini menurut saya tuh kampungan dalam beragama, logical fallacy, cacat berpikir. Padahal kan pesantren itu ya, menurut data ya, nanti saya akan tampilkan di sini. Pesantren itu adalah, pesantren itu adalah produk budaya, bukan daripada produk agama. Pesantren itu produk budaya, pesantren nggak ada di luar negeri. Itu adalah produk budaya. Jadi bagaimana mungkin kita memasukkan anak kita ke sebuah sekolah yang disebut dengan produk budaya, kita masuk surga gitu. Jadi kan nggak nyambung kan. Ini semacam logical fallacy yang sangat parah. Tapi ini udah ulang-ulang sama ratusan tahun gitu. Diulang-ulang dikatakan bahwa ketika kita memasukkan anak kita ke pesantren, kita akan masuk surga, dapat pahala dan sebagainya. Nggak ada, belum tentu. Ini semacam logical fallacy. Ini cacat dalam berpikir menurut saya pribadi. Ini adalah kampungan dalam beragama. Ada banyak ya di Konoha itu berprinsip bahwa misalnya nih, ada anaknya yang nakal gitu, gak bisa diurus gitu, gak bisa disuruh apa segala macam, pokoknya perilakunya tidak baik, malah dimasukkan ke pesantren. Nah ini nih, kalau misalnya kita teliti secara mendalam, ini adalah prinsip-prinsip yang logical fallacy gitu. Ada anak bermasalah, kita masukkan ke pesantren. Apakah anak ini bisa hilang dari masalahnya? Nggak bisa. Nggak ada jaminan orang yang nakal masuk ke pesantren jadi nggak nakal lagi. Nggak ada. Harusnya kita rehab gitu. Kita datangkan psikolog kalau bila perlu gitu. Bukan ke pesantren gitu. Bukan berarti saya mendiskreditkan pesantren ya. Bukan. Pesantren itu kan produk budaya. Jadi kalau misalnya kita masukkan anak kita yang bermasalah ke pesantren itu, yang ada apa? Yang ada ulama, akan tercipta ulama-ulama yang premanisme. Ada banyak kan di Konoha ulama-ulama. Dia ulama tapi bicaranya kasar gitu, bicaranya kotor gitu. Tapi dia lulusan pesantren gitu. Ada banyak kan seperti itu. Karena apa? Karena dipaksakan. Karena nggak semua orang itu bisa belajar agama dengan sempurna gitu. Nggak bisa guys. Kalau dipaksakan, dia sebenarnya nggak niat masuk pesantren terus dipaksakan. Yang ada pemuka agama yang berkerok premanisme kan jadinya kan. Dia pemuka agama tapi kelakuannya macam preman gitu. Malakin orang. Tapi dia tetap dipaksakan belajar agama. Gak semua orang itu cocok belajar agama guys. Gak semua. Sama seperti belajar agama itu sama seperti dokter. Ada keahliannya masing-masing di situ.
Jadi nggak semua orang itu bisa jadi ulama, nggak bisa seperti itu guys, nggak semua orang. Kalau dipaksakan ya seperti itu. Sebenarnya dia nakal, tapi dibalut dengan agama. Ini yang merusak agama itu sendiri. Ini yang jarang kita sadari. Kalau anak bermasalah itu kita rehab gitu, atau kita bagusin gitu dengan cara kita gitu, bukan dengan menggunakan cara orang lain gitu, dimasukkan pesantren yang ada dia akan merusak nama pesantren itu sendiri. Itu salah satu prinsip yang kampungan dalam beragama menurut saya pribadi. Logical fallacy selanjutnya atau prinsip dalam beragama yang lebay, terlalu berlebihan menurut saya adalah hijab adalah budaya Islam. No, hijab itu bukan budaya Islam guys. Di video sebelumnya saya sudah bongkar ini ya. Silakan tonton di video saya sebelumnya. Ada saya jelaskan di situ secara detail, tapi akan secara ringkas saya akan kisahkan di sini ya. Jadi sebenarnya hijab itu sebelum Islam menggunakan hijab, Kristen juga sudah pernah menggunakan hijab. Bukan pernah lagi, tapi Kristen Ortodoks itu kan menggunakan hijab kalau ibadah. Sebelum Islam lahir, ratusan tahun sebelum Islam lahir itu sudah ada namanya Kristen Ortodoks menggunakan hijab. Sebelum Kristen Ortodoks juga lahir, sebelum Kristen Ortodoks hadir, di peradaban Sumeria juga sudah ada namanya hijab. Jadi hijab itu berawal atau berasal dari peradaban Sumeria, bukan budaya Islam, bukan. Jadi ada banyak ya pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa hijab itu adalah budaya Islam. Enggak ada. Dihubung-hubungkan dengan agama, enggak. Itu enggak berhubungan guys. Justru kenapa orang Arab atau orang Timur Tengah itu atau orang-orang yang tinggal di gurun itu menggunakan penutup kepala seperti hijab atau seperti sorban dan lain sebagainya? Karena kondisi alam di sana banyak gurun, banyak debu. Jadi kalau mereka menyeberangi gurun itu, zaman dulu kan belum ada yang namanya masker ya, sehingga mereka menutup muka atau mulut mereka itu dari debu menggunakan sorban gitu atau menggunakan hijab. Itulah asal usul kenapa ada hijab. Jadi itu adalah budaya orang Timur Tengah, bukan budaya kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak boleh memakai hijab ya, bukan berarti itu. Akan tetapi jangan kita klaim bahwa hijab itu adalah bagian daripada budaya kita, nggak bisa gitu. Karena kita harus menelusuri asal usul hijab itu dari mana gitu. Nanti saya akan tampilkan datanya ya, atau bisa dicek video saya sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hijab itu atau jilbab itu adalah budaya Islam, itu semacam logical fallacy menurut saya pribadi. Oke, logical fallacy yang selanjutnya misalnya, kalau misalnya terjadi gempa gitu, terjadi gempa nih. Jadi banyak warga di Konoha itu mengatakan, oh ini karena maksiat gitu. Oh ini karena kita maksiat. Gak ada hubungannya guys. Bukan berarti saya menghalalkan maksiat ya. Gak ada hubungannya. Gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di daerah yang lempengnya itu tidak bergeser, ya nggak bakalan terjadi gempa. Karena di Indonesia kan daerah ring of fire ya. Jadi sering terjadi gempa gitu secara sains ya. Jadi tidak ada hubungannya maksiat. Bukan berarti saya menghalalkan maksiat ya. Akan tetapi ini kan cacat logika gitu. Tidak ada hubungannya gitu. Tidak sinkron. Jadi ini adalah semacam doktrin yang diajarkan turun-temurun sehingga ini susah diberantas, susah dimusnahkan gitu. Jadi ini dianggap kebenaran seperti yang saya katakan tadi itu. Ketika logical fallacy ini diulang-ulang, doktrin yang salah ini diulang-ulang terus ribuan kali, maka doktrin ini seakan-akan benar padahal kan enggak. Ini yang kita bongkar. Logical fallacy yang selanjutnya misalnya ketika terjadi banjir misalnya. Oh, ini karena kita kurang ibadah. Oh, ini adalah cobaan bagi orang-orang yang beriman. Padahal kan enggak. Bisa aja sungai itu banjir, misalnya terjadi banjir nih, terus ada sungai kan di samping misalnya atau di daerah kita sungai, kita buangin sampah sembarangan, terus sampahnya numpuk dan mampet, sungainya banjir. Masa kita mengklaim oh ini karena kurang ibadah? Nggak ada hubungannya, kocak. Nggak ada hubungannya. Ini adalah cacat logika. Jadi ini kan pikirannya kebalik kan. Ini yang mempengaruhi kenapa negara tidak maju. Mulai dari mana? Dari mindset dulu. Dari mindset dulu kita udah salah gitu. Bagaimana kita maju coba kalau misalnya banjir terus kita selalu menyalahkan bahwa kita kurang ibadah, ya kan? Ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ini adalah sebab akibat. Karena kita buang sampah sembarangan, mampet, sungainya mampet, terus banjir. Masa kita bilang ini karena kurang ibadah? Gak ada hubungannya.
Jadi logical fallacy yang sangat parah, guys. Lalu logical fallacy yang selanjutnya misalnya, atau doktrin-doktrin yang salah gitu, tapi ini dianggap benar. Semua Yahudi itu jahat. Enggak juga, guys. Bahkan orang Yahudi juga tidak peduli dengan Konoha. Bahkan mereka tidak tahu di mana itu Konoha. Kalau Anda lahir dari komunitas Yahudi, misalnya Anda lahir di Israel misalnya, apakah Anda mengatakan seperti itu? Semua Yahudi jahat? Enggak juga. Karena gini, guys, mungkin saja ada di kitab suci dikisahkan bahwa dulu Yahudi itu jahat, tapi kan itu kan permasalahannya masalah pribadi seseorang di kitab suci itu kan, bukan permasalahan semuanya kan. Ini kan kalimat yang disucikan gitu. Ada bermasalah misalnya di kitab suci itu, terus kalimat ini disucikan sehingga ketika banyak membaca ini maka dianggap bahwa Yahudi itu jahat. Enggak juga. Suku-suku di Indonesia juga ada yang jahat kok. Enggak semua suku di Indonesia baik, ada juga yang jahat. Jadi semua suku itu ada yang baik, ada yang jahat. Semua negara juga seperti itu. Indonesia juga, emang Indonesia semuanya baik? Enggak. Kalau semuanya baik, ya Indonesia pasti aman, tentram dong. Tapi kan banyak begal, banyak penipuan dan lain sebagainya. Jadi ini cacat logika yang sangat parah. Bukan saya bela-belain Yahudi ya, tetapi saya akan meluruskan bahwa kita harus berpikir secara rasional gitu. Jangan berpikir secara tidak irasional, maksudnya tidak menggunakan pemikiran-pemikiran yang logika gitu. Cacat logika, logical fallacy. Jadi ini semacam doktrin yang diturunkan turun-temurun gitu, tanpa ada yang mengkoreksi. Oh, Yahudi itu semuanya jahat. Enggak juga. Semua suku itu punya ada yang jahat, ada yang enggak gitu. Jadi prinsip seperti ini adalah prinsip yang sangat kampungan. Orang Yahudi banyak kok yang baik-baik seperti Albert Einstein, seperti pendiri Facebook misalnya, dan lain sebagainya. Mereka pada baik-baik kok. Bahkan lebih bermanfaat hidup mereka. Bisa menciptakan Facebook misalnya untuk kemaslahatan umat manusia. Kita yang sering ngata-ngatain Yahudi jahat itu, padahal kita tidak pernah bertemu sama orang Yahudi sekalipun. Masa kita gak takut dosa ngata-ngatain orang? Ngata-ngatain orang kan dosa. Bisa aja kita yang duluan masuk neraka, kalaupun neraka itu ada, daripada Yahudi sendiri, ya kan? Karena kita sibuk mengata-ngatain orang, sibuk mengkafir-kafirkan orang, panas dengan keimanan orang. Yahudi itu nggak peduli lah sama kita, nggak peduli. Mereka juga nggak tahu di mana Konoha itu. Kalau ketemu juga mereka nggak peduli siapa lu gitu. Terus kita kata-katain mereka. Mereka juga nggak kenal sama kita, nggak peduli guys. Orang itu nggak peduli mau kita masuk agama mereka, mau nggak masuk juga nggak peduli. Jadi ini namanya kan seujon ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Yahudi itu jahat, semua Yahudi itu jahat, itu kan seujon kan. Ini adalah doktrin yang tertanam dari dulu ribuan tahun dan dianggap sebuah kebenaran karena diulang-ulang terus. Logical fallacy yang selanjutnya misalnya tumpas kafir. Jadi lucu ya. Ada banyak orang pemuka agama di Konoha, junjuran aja deh, jangan ditutupin, yang mengatakan kita harus berjihad, tumpas kafir. Apa-apaan seperti itu? Agama apa seperti itu? Membenci agama lain, padahal agama lain nggak salah. Kalau saya pribadi ya, jangan ditiru ya. Lebih baik saya nggak beragama sekalian kalau harus membenci orang lain, harus membenci agama lain. Agama macam apa itu? Nggak ada agama seperti itu. Agama kok membenci? Makan itu agama. Kesel saya. Kita punya otak kan, berpikir kan. Ngapain sih kita membenci agama lain, orang nggak punya salah kok. Kalaupun terjadi di kitab-kitab suci itu dikisahkan, itu kan terjadi konteksnya. Konteks ini selalu saya katakan, konteksnya. Kita tidak bisa membedakan konteksnya. Konteks itu kan zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, bukan sekarang lagi terjadi. Makanya kadang-kadang kita semakin beragama itu semakin bodoh. Ini yang bikin negara tidak maju. Bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita selalu gotok-gotokan dengan agama lain, selalu curiga dengan agama lain, selalu panas dengan keimanan orang lain? Bagaimana mungkin kita maju? Bagaimana mungkin kita bekerja sama antar sesama umat beragama di Konoha kalau kita selalu ribut gitu, selalu terpancing gitu, selalu emosi, ada masalah dikit emosi, apa-apaan seperti itu beragama? Gak ada agama seperti itu. Kita tuh selama ini tidak pernah yang namanya belajar esensi daripada agama itu sendiri. Apa esensi daripada agama itu sendiri? Belajar kesabaran, belajar kejujuran, belajar ketabahan, belajar
mengontrol emosi itu adalah esensi daripada agama. Bukan dikit-dikit marah. Kalau ada pemuka agama yang dikit-dikit marah, itu bukan pemuka agama. Nggak cocok disebut dengan pemuka agama. Mungkin saja dia dipaksakan dulu belajar di pesantren, seperti saya katakan tadi itu. Dipaksa jadi pemuka agama. Ya jadinya seperti ini kan. Nggak semua pemuka agama itu cocok. Nggak semua orang cocok jadi pemuka agama. Nggak semua guys. Karena pemuka agama itu pekerjaannya itu vital. Kalau dia mengucapkan asal mangap, ini akan berpengaruh pada mindset anak kecil yang diajarkan atau orang-orang yang diajarkan, dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat berpengaruh. Itulah alasannya kenapa agama itu sangat berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Karena di dalam agama itu ada namanya hukum agama. Di situ ada mindset, pola pikir, mengatur cara kita makan, cara berpikir, semuanya diatur. Jadi kalau ada oknum pemuka agama yang menyuruh jihad misalnya, harus berjihad, tumpas kafir, kayak gitu. Kampungan kan jadinya. Coba dia aja suruh. Kalau dia mau pemuka agamanya, suruh dia aja. Kalau misalnya ada mengatakan, oh kalau kamu jihad, ada surga jaminan. Tai, surga dari mana? Surga juga belum tentu ada kok. Kenapa nggak dia aja duluan ya kan? Nggak ada. Kita tuh selama ini didoktrin dengan doktrin yang aneh-aneh. Kapan kita majunya kalau coba kita selalu gotok-gotokan antar umat beragama? Agama dari luar ribut gitu. Agama lokal nggak pernah ribut. Bukan berarti saya berpihak kepada agama lokal ya. Nggak pernah sejarahnya agama lokal mengajarkan radikalisme, menggusur rumah ibadah orang lain. Nggak ada seperti itu. Apa-apaan agama menggusur rumah ibadah orang lain? Panas dengan ibadah orang lain. Hanya setan yang panas melihat orang lain ibadah. Jadi sebenarnya kita ini dibilang orang beragama juga nggak pantas orang beragama. Orang beragama itu adalah orang yang jujur, orang yang bisa mengontrol emosi. Bukan dikit-dikit marah, dikit-dikit serang, dikit-dikit kafir. Apaan seperti itu beragama? Kalau saya pribadi ya, mending saya nggak usah beragama sekalian. Saya tenang, hidup saya tenang, damai. Bodoh amat. Surga neraka juga belum tentu ada.